Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui akun Zoom atau aplikasi Zoom tentang strategi mengajar pendidikan jasmani. Sebelum kami memulai, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya sendiri Aji Magetri Alapis dan teman saya David Nur Rahman. Dan saya Huli Hulaima Suryana. Baiklah, selamat menyaksikan. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani, serta kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam rangkaian mengelola pengalaman pembelajaran peserta didik. Model pembelajaran dengan berbasis masalah dikembangkan untuk seluruh ranah pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Pendekatan pembelajaran penjas. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Di sini ada jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, atau disebut dengan student-centered approach. Dua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau yang disebut teacher-centered approach. Silakan dilanjutkan, David. Di sini ada karakteristik pendekatan yang berpeluang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi. Yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan belajar yang beragam. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi aktif baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensinya. Selanjutnya, interaksi terbangun selama proses pembelajaran menunjukkan terjadinya komunikasi multi-arah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode, media, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Selanjutnya, sebagai fasilitator, guru memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar dengan menyediakan berbagai sarana yang diperlukan. Karakteristik pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL, contextual teaching, learning. Kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Selama pembelajaran perlu memantau dan mengarahkan peserta didik agar dapat belajar mandiri. Selanjutnya, pembelajaran perlu ditekankan pada konteks kehidupan peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk dapat belajar dari temannya dan belajar bersama dalam kelompok. Selanjutnya, menggunakan penilaian autentik yang mencakup proses maupun hasil. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dalam kelas komponen CTL. Yang pertama ada mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik belajar lebih bermakna dengan cara bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, selama pembelajaran
dibiasakan peserta didik untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang berguna bagi dirinya, dan mentransformasi pada situasi lain. Yang ketiga, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan-kegiatan inquiry untuk semua topik sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan sekedar hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Strategi pembelajaran. Konsep dasar yang paling hakiki dari strategi belajar mengajar PENJAS adalah melalui peserta pendidikan jasmani ditanamkan perasaan dan kesan memperoleh sukses, bukan kegagalan dalam melaksanakan tugas gerak dalam memproses belajar mengajar PENJAS. Yang penting adalah memisahkan partisipasi dalam semua peserta didik, menyiasati mengandung pengertian merencanakan, menetapkan, menerapkan berbagai upaya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam usaha mencapai tujuan pengajarannya, strategi belajar mengajar merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tujuan pengajaran. Lanjut, David. Baik, selanjutnya di sini ada unsur strategi dalam upaya menyusun strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang berikutnya, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang terakhir, mempertimbangkan, menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai keberhasilan. Berikut 5 faktor pemilihan materi untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang pertama, uraian materi, yaitu adanya struktur yang sistematis. Yang kedua, keluasan materi, yaitu materi disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang ketiga, penggabungan materi. Yang keempat, komunikasi, tugas. Dan yang terakhir adalah umpan balik dan evaluasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.